ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah yang senantiasa dan masih memberikan kita rahmat, nikmat dan karunia. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hambanya yang bersyukur dengan menggunakan nikmat itu untuk berbuat taat kepadanya, khususnya di hari-hari terbaik ini, 10 hari pertama bulan Zulhijjah, yang amalan saleh yang kita lakukan lebih dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala dari amalan yang lain di luar bulan Zulhijjah ini, atau di luar 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, sampai melebihi pahala jihad. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini dengan majelis ilmu ini Allah nilai dengan nilai yang setinggi-tingginya. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap pula mudah-mudahan salawat dan salam kita berbuah syafaat dari Nabi kita pada hari kiamat. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, melanjutkan Kitabu At-Tauhid min Sahih Bukhari sampai kita kepada bab qaulillahi ta'ala, bab tafsir tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kullu syai'in halikun illa wajhah, kullu syai'in halikun illa wajhahu, segala sesuatu, setiap sesuatu halikun, akan hancur binasa. Kapan? Pada hari kiamat. Illa wajhahu, kecuali wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ma'asyarul kiram yang merahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan oleh Imam untuk mengatakan bahwa sifat wajah bagi Allah adalah sifat yang sabit, sifat yang sabit, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bersifat baqa, yaitu abadi, tidak pernah fana. Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat abadi dan tak fana, hidup, mengurus hamba-hambanya, makhluknya semuanya mati kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man bis samawati wa man fil ardi
illa man syaa Allah. Lalu ditiup sangkakala, maka semua yang ada di langit dan yang ada di bumi mati. Illa man syaa Allah, kecuali siapa yang Allah kehendaki. Ya, di antaranya adalah malaikat tukang tiup sangkakala, karena akan ditiup lagi kedua kali. Wa nufikha fihi thumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Nanti ditiup lagi kali yang kedua, maka seluruh yang mati tadi bangkit dan saling melihat. Mereka akan kembali dihidupkan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti tumbuhnya jamur di musim hujan. Seperti tumbuhnya jamur di musim hujan. Berkata Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir rahimahullah, kullu syai'in halikun illa wajhahu ikhbarun bi annahu ad-daimul baqi. Adalah berita bahwa sesungguhnya Allah adalah abadi dan kekal. Al-Hayyul Qayyum alladzi tamutul khalaiq wa la yamut, yaitu yang senantiasa hidup dan mengurus hambanya, di mana makhluk-makhluknya mati dan dia tidak mati. Kama qal, seperti Allah firmankan, kullu man 'alaiha fanin, semua yang ada di atas permukaan bumi itu adalah fana. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekallah wajah Rabbmu yang memiliki kemuliaan, yang memiliki ketinggian dan kemuliaan. Fa'abbara bil wajhi anidzat, Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kalimat, menggunakan ungkapan wajah yang mana mewakili zatnya. Anidzat mewakili zatnya. Wa hakadza qauluhu hauna, demikian juga firman-Nya di sini, kullu syai'in halikun illa wajha, segala sesuatu akan mati kecuali, akan binasa kecuali wajahnya. Halik itu artinya mati. Orang Arab menggunakan kalimat halaka fulanun, si fulan halak, artinya mati. Artinya mati. Walaupun arti kalimat halaka pada asalnya adalah celaka atau binasa, tapi digunakan juga dengan makna halaka, dengan makna dengan makna mati. Nah, ai kullu syai'in halikun illa wajha, segala sesuatu akan mati, illa wajhahu, kecuali wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai illa iyyahu, maknanya illa wajhahu illa iyyahu, kecuali dia sendiri. Maka yang dimaksud dengan wajah di sini maknanya adalah zat Allah secara utuh, zat Allah secara keseluruhan. Dan ini dalam bahasa manapun, dalam bahasa kita pun ada. Kamanonya ji, tak pernah nampak batang hidung nanya. Maksud tak nampak batang hidung? Hah? Tak nampak? Tak nampak ini orang. Kan ya? Tak mau kasih nampak batang hidung berjalan sang. Sah? Ini makna yang jelas sekali dalam bahasa apapun, termasuk bahasa Arab. Maka digunakan al-juzu' wal murabdi bil kull, digunakan sebagian tapi maksudnya adalah keseluruhan. Maksudnya adalah keseluruhan. Maka disebut wajah, maksudnya adalah Allah zatnya secara sempurna. Dan dalam bahasa kita juga ada
sepadanannya. Dalam bahasa kita ada pada padanannya. Nah, jadi tidak tidak pernah nampak batang hidungnya. Kan ya? Pernah nampak batang hidungnya berjalan? Tidak, pasti batang hidung. Karena yang pertama terlihat dari seseorang itu yang dengannya kita mengenali adalah muka. Dan muka yang paling menonjol di bagian muka adalah hidung. Karena ya, caranya ben ancak tenyonya. Apa tak sabut doang? Mancung, hidung, sudah itu bau. Ancak, moto, bulik contoh moto, bulik contoh moto. Mata usang, nah, tidak mata kijang, nah, tak pandai bahasa pujangga, nah, sudah bau pindah ke alis, alis tentunya, bulu di atas mata apa nomor sawa, apa, sogi, nak jalan nak ada dah. Togi mak ikut bonango dah dah ancak togi cenderung sabui beyang kan ya, cenderung sabui beyang sudah itu mau pindah ke pipi dan seterusnya kan ya. Jadi yang pertama adalah dilihat orang adalah hidung ya, sampai sabui nama nangka sebuah orang Arab hidung tetap mencuangnya, sebuah orang Arab tu tiap awak suka coba yang Arab ke, padahal di seluruh masalah kalah tahu, diganteng kalah jua kan ya, dianca kalah jua, apa boleh dipikoyo kalah jua, di pemua kalah jua kan ya. Jadi ya sebuah orang Arab mancung hidung. Musikin mereka bermotor dia kan ya. Mana banyak awam buat musaji di dunia kepada orang Arab. Woi, musaji ke siapa buat? Nak Arab? Arab. Kan ya? Taqabbalallahu minhu. Sangat atau sama? Sama dia. Subhanallah. Ada orang pulau payung buat masjid di Arab, bukan dah ada pulau payung kayu, tapi kalah kayu dia orang Arab. Yang sitan kayu beriring dengan kayanya hati. Kalau awak pitilah banyak hati, dia tak jauh musikin. Apa kabar cu? Deh, nah ya dolar orang ni nya, ni nak ke dolar. Akhirnya terpanggil ke presiden. Orang kampung ada ke dolar. Tapi panggil ke pak presidennya orang kampung dah ke dolar. Imbas tak sudah awak nya tu jen banyak bono. Piti awak dilu dolar banyak kamai. Jadi kalau banyak stok muago. Kalau skenek stoknya mahal lah gua. Itu dia. Apa saban kayak Pak Menteri tu. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang mati Allah SWT. Tapi le jawaban yang pas. Seorang ulama India ditanya, apa dia nak ayo go bangos nya? Tak tu dia kalian nya go kalian di mata Allah tun nya. Tu tiap go bang nah. Nah iya. Kan ya? Nya go awak tun di mata Allah Taala. Maka tingkatkan harga kita di hadapan Allah, nanti harga barang insyaallah akan turun atau zaki awak bertambah. Nah, nyawa rumah nogo awak di sisi Allah kurang. Lain suwo lain apa buat? Kan ya? Lain tagang lain apa tinggal. Suku mandai-mandai dan suku pula tangkau. Termasuk dalam bab akidah ini. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi menggunakan bahasa batang hidung atau menggunakan wajah dalam bahasa Arab adalah biasa, dalam bahasa kita juga biasa. Nah,
Jadi Allah mengatakan kullu syai'in halikun illa wajhahu. Ya, segala sesuatu akan mati kecuali wajahnya. Kecuali wajahnya. Semuanya akan hancur kecuali wajahnya. Itu mungkin wajah Allah Ta'ala yang lain hancur? Mungkin. Yang tidak hancur wajah Allah saja? Yang lain hancur? Tidak. Tetapi Allah SWT ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya menggunakan bahasa ini termasuk yang biasa dilakukan oleh orang Arab sendiri. Kaum muslimin dan muslimat juga dalam bahasa-bahasa selain bahasa Arab. Ma'asyul kiram. Nah, masalah kemudian Allah sengaja menggunakan ini wallahu alam untuk menekankan, karena mungkin dia tahu bahwa akan ada orang yang mengingkarinya. Seperti hari ini tidak sedikit orang mengingkari ini. Ketika ada sebagian dari orang-orang yang tersesat dalam keyakinan menafsirkan wajah di sini dengan al-mulk. Lalu perkataannya dinukil oleh Imam Al-Bukhari secara muallaq dalam kitabnya As-Sahih ini. Ketika Imam Bukhari mengatakan kullu syai'in halikun illa wajhahu wa qila mulkahu, ditafsirkan oleh sebagian dengan kerajaannya. Segala sesuatu hancur kecuali wajhahu. Arti wajah di sini diartikan dengan kerajaannya. Taib. Menurut tuan-tuan, matching tak segala sesuatu hancur kecuali kerajaannya? Laisa sesuai arti? Hah? Tak jujur dia. Coba surah Al-Qari'ah. Yauma takunul jibalu kal ihnil manfush. Kan ya? Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Semuanya hancur berantakan. Bumi, langit, semuanya hancur. Sah? Itu nak kerajaan Allah? Itu kerajaan mana? Pahamnya tak? Kalau diartikan segala sesuatu rusak, hancur, binasa, mati, kecuali kerajaannya. Bukankah bumi ini kerajaan Allah? Bukankah langit kerajaan Allah? Nya langit dan bumi hancur sudah. Itu mana pengecualiannya? Pahamnya? Jadi maknanya adalah tidak ada. Ya, memang mereka sukanya menafikan. Wana sukobainda. Wang yakin atau wang ragu? Hah? Syekh, makan wak sudeka? Jelennya. Dia pun jen agunya. Apa dia ragunnya? Hah? Apa dia agunnya? Enggak ada Ustaz bayurannya. Kan iya, kan dia agu. Atau walaupun dia bayu kok dia lah bakuang lah nya. Ragu. Amwa. Hah? Amwa bang nikahnya? Hah? Amu nikahnya? Kan manung. Kalau laki-laki manung atau diam artinya ndak amur dah. Kalau antina, nah itu besok. Laki-laki kalau antak ndak amur dah. Kalau antina amur. Dia pun laki-laki kalau lala antak je ragu tu. Ya? Atau labangi tu. Jadi kaum muslimin. Jadi orang-orang yang suka menafikan itu semuanya orang yang penuh dengan keraguan. Kau tak tanya dah. Mungkin dah punya wajah, tak mungkin dah. Apa sebab? Sama je makhluk. Tu Allah mendengar, sama je makhluk. Iyo sanianya kan ya? Kan ya? Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT.
Jadi kalau diartikan semuanya hancur kecuali kerajaan Allah, kerajaan mana yang dah hancur no? Pahamnya enggak? Bumi, langit hancur semuanya. Terus mana yang tidak hancur? Kerajaan yang mana tidak hancur? Akhirnya pindah oleh kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, jadi mereka takut mengatakan Allah memiliki wajah. Lalu datangkan teori-teori Aristoteles dan Socrates. Kalau dia punya wajah berarti anggota tubuh atau bukan? Kalau dia anggota tubuh berarti mirip dengan makhluk. Ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat pendekatan ini. Kita tak akan katakan apa yang itu maksud dengan anggota tubuh. Kalau anggota tubuh maksudnya adalah tangan dan cedeko, kita katakan bukan. Tapi kalau maksudnya adalah bagian dari Allah Subhanahu wa taala, ya benar. Bahwa wajah adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah bentuknya lonjong, oval kah, atau bulat, atau petak? Ya. Kalau wajah wang eko, ceneko, wajah wang eko, ceneko. Apakah itu maksudnya dengan anggota tubuh? Kita katakan tidak. Tapi kita menghindari menggunakan lafaz-lafaz ahli bid'ah tadi. Jawarih atau bukan? Kalau kita katakan jawarih anggota tubuh, berarti Allah semirip dengan makhluk. Kan kalian nyambut, kami nak nyambut itu. Sah? Ketika kita katakan Allah punya wajah, berarti mujassimah. Enggak. Kita tidak pernah mengatakan Allah berjisim, karena kalimat jisim tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah tentang Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah mengatakan bahwa dia memiliki wajah. Dan nanti Imam Al-Bukhari dalam kitab ini akan menyebutkan hadis yang mendukung pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah tadi, bahwa memang yang dimaksud adalah wajah. Di antaranya hadis yang disebutkan beliau ketika turun ayat tentang Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa menurunkan fitnah dari manapun kepada kita, musibah dari manapun, dari atas, dari bawah, maka Nabi SAW mengatakan a'udzu biwajhik, ya Allah, aku berlindung kepada wajahmu, aku berlindung kepada wajahmu. Kalau seandainya yang dimaksud wajah di situ adalah kerajaan Allah, yaitu makhluk ini, boleh tidak berlindung kepada makhluk? Boleh tidak isti'azah kepada makhluk? Ahlul kalam beliau deh. Nah, itu masalah. Itu tidak. Inilah kalau sosial di akidah, sosial kayak ibadah. Ini sosial pula ke segala arah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, nah kita katakan berlindung hanya isti'azah kepada Allah, isti'anah hanya kepada Allah. Kan itu kita ikrarkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Qul a'udzu ndak apa letrikul, qul a'udzu birabbil falaq, katakan aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh. Qul a'udzu birabbin nas, katakan aku berlindung kepada Tuhan yang memiliki manusia. Tidak boleh berlindung kepada makhluk. Nah, ketika Nabi SAW berlindung kepada wajah Allah, berarti bukan berlindung kepada langit dan bumi, bukan berlindung kepada kerajaan Allah di langit dan bumi. Maka mengartikan sekali lagi, Imam Al-Bukhari tidak setuju dengan mengartikan wajah itu dengan makna al-mulk. Lalu kaum muslimin dan muslimat, ada subuhat di sini yang memang dicari-cari oleh ahli subuhat. Memang ahli subuhat itu memegang yang tidak jelas, meninggalkan yang jelas-jelas. Misalnya Imam Bukhari di sini meriwayatkan hadis tentang isbatul wajh lillah, tentang mengimani Allah memiliki wajah. Lalu diambilnya tafsiran yang dinukil oleh Imam Al-Bukhari dari orang lain.
Ya, tadi sudah disebutkan hadis bahwa Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis setelahnya, qul huwal qadiru ala ayyab'atha 'alaikum 'adzaban min fawqikum. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu biwajhik, aku berlindung dengan wajahmu. Lalu Allah katakan, au min tahti arjulikum, atau dari bawah kaki-kaki kalian. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu biwajhik, aku berlindung kepada wajahmu. Qala au yulbisakum syi'an, atau menjadikan kalian berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan. Kata Nabi, wa hadza aisar, ini lebih mudah. Subhanallah. Awak merasai dia kan? Merasai dia tak? Kan ya? Berkelompok-kelompok nak merasai dia. Buat musaji kadang payah, ada tukang halangi kan ya? Orang buat gereja dah halangi dia, tapi musaji halangi dia. Orang Islam tu orang lain. Orang Islam tu orang lain. Orang Islam. Orang Islam. Musaji wala ada musamo sikuannya. Musamo cerita, tapi boleh orang buat kajian? Kan tak boleh dah? Tu di mana musamo? Kaya memang musamo. Ya. Tapi rata-rata tidak boleh. Kan ya? Sudah sabui dia menon rajin ngaji di musaji, cita-cita mau buat musaji. Itu iya kalau lah banyak musaji itu ketika ada pemilihan itu yang lah berkodok di musaji tapi dia kan ya anak kecil lah mau buat musaji. Ini gara-gara Syiah banyaknya kelompok kok terbentuk banyak tu dia bid'ah atau dia sunnah? Hah? Woi, jawablah. Kelala sama ragu, empat juga ahli ragu. Terbentuknya kelompok-kelompok karena sunnah atau karena bid'ah? Bid'ah hasanah atau bid'ah dalalah? Kaum muslimin, kan tuan-tuan lah, sebantun tinggal lupa tuan-tuan pada ya. Di zaman Nabi ada kelompok-kelompok. Apa yang tidak ada kelompok-kelompok? Tidak ada bid'ah dah. Semuanya berdasarkan sunnah. Walaupun mereka bisa berbeda pemahaman dalam memahami suatu sunnah, tapi tetap dasarnya sunnah. Ketika jelas baginya, mereka tinggalkan. Ketika jelas baginya bahwa itu bid'ah, mereka tinggalkan. Kaum muslimin muslimat. Lalu lahir bid'ah. Akhirnya setiap bid'ah membentuk kelompok. Akhirnya banyaklah kelompok-kelompok keagamaan. Sudah itu seolahlah sunnah. Contoh tanda bahwasanya bid'ah itu membuat kelompok-kelompok. Bukankah ada kaidah kalau Ahlussunnah di Indonesia? Kan iya? Berarti Ahlussunnah tempat lain? Kalau Ahlussunnah di Indonesia coneko ciri khasnya, berarti Ahlussunnah di tempat lain? Berbeza dia. Berarti kalau berbeza satu kelompok tu bukan? Kalau berbeza satu kelompok tu enggak? Ya enggak. Ciri aslinya berbeda. Padahal kalau Ahlussunnah mengatakan Ahlussunnah dimanapun berada sama. Paham tak? Kan ada yang nyebut Ahlussunnah di Indonesia fikihnya mesti Syafi'i. Akidahnya mesti Asy'ari atau Maturidi. Kemudian apa namanya? Tasawufnya mesti Al-Ghazali, Junaid Al-Baghdadi. Sedangkan tarekatnya mesti Naqsyabandi. Tu Syatari mana tak? Saman mana tak? Awak dulu belajar tarekat Saman awak kan? Lupa bang? Lewati hinggan puluh. Nah, tu tak dia masuk Ahlussunnah dia lah. Iya, ikut Syataria so dulu tak? Tu yang Qadiriyah sih masuk. Akhirnya terbentuk kelompok-kelompok walaupun nomor sodok Ahlussunnah, padahal mereka tidak sunnah. Jelas? Nanti betulnya Afrika bagian barat
Ahli sunnah di Afrika fikihnya mesti Maliki. Akidahnya mesti Asy'ari. Kemudian tasawufnya mesti la bawala setan berkono. Kemudian tarekatnya mesti Tijani, lah Syazili. Hanya kelompok lain, padahal masih disebut Ahlus Sunnah. Kenapa berkelompok? Karena memang bukan dari sunnah alasannya, tapi dari pendapat orang. Ke Eropa lah bezolah, ke India lah bezolah. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau Ahlus Sunnah yang sebenarnya dimanapun tetap sama. Siapa imamnya? Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah siapa imamnya? Muhammad bin Abdul Wahab. Wahabi woi. Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau salah dongoran. Sekolah Wahabi lah sekolah. Enggak ada ya, alhamdulillah. Muhammad bin Abdullah, bukan Muhammad bin Abdul Wahab. Artinya apa? Ahlus Sunnah itu imam fikihnya, imam akidahnya, imam tasawufnya, imam tarikatnya, imam suluknya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dimanapun mereka sama. Mereka sama. Kalau nak suluk misalnya, tengok Nabi kenapa suluk. Kenapa Nabi suluk? Apa dia kalah? Dah mana Nabi suluk? I'tikaf. Di mana? Di masjid. Apa dia masjid? Nak di surau? Apa dia masjid? Dah lupa. Agak sudah azan mak dong. Sudah azan sampai enggak. Nah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, terjadi kelompok-kelompok karena berbeda rujukan. Berbeda rujukan. Sedangkan Ahlus Sunnah di zaman Nabi alaihi salam dan para sahabatnya, mereka rujukannya satu, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mewariskan kepada kita umatnya dengan jaminan tak tersesat, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, apa saja kah? Terakhir juga, tidak tentu jawaban juga. Suluk Nabi alaihi salatu wassalam kenapa di masjid? Nah, silakan azan dulu. Bismillah. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن
حي على الصلاة نحو حي على الصلاة نحو حي على الفلاح نحو حي على الفلاح نحو الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل. Baik, kaum muslimin muslimat, kenapa di masjid? Karena kalau 10 hari mesti ada Jumat, mesti ada Jumat. Oleh sebab itu, supaya tidak tinggal Jumat, maka itikafnya di masjid. Sebab kalau dia pergi Jumat ke tempat lain, maka batal itikafnya. Batal itikafnya dan harus kalau masuk dengan niat yang baru pula. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, ada yang mengatakan bahwa Imam Al-Bukhari rahimahullah, karena dalam kitab tafsir dia menyebutkan, ketika menyebutkan ayat ini, yaitu kullu syai'in halikun illa wajha, kemudian dia sebutkan illa mulkahu, yakni illa mulkahu, wa yuqal illa ma urida bihi wajhu, yaitu kecuali mulkahu, kerajaannya. Ini dalam kitab tafsir. Atau illa ma urida bihi wajhuhu, kecuali yang dimaksud dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala, yakni keridhaannya itu tidak hancur, yakni amalan-amalan saleh. Dan walam yazkur ghair hadza, dia tidak menyebutkan selain ini, sehingga menjadi syubhat bagi ahli takwil. Ternyata Imam Al-Bukhari juga menakwilkan sifat Allah, menakwilkan ayat sifat. Tapi klaim ini terbukti ada klaim yang batil. Sebab Imam Ibnu Hajar yang sangat-sangat berpengalaman tentang Sahih Al-Bukhari, sehingga syarah Imam Ibnu Hajar terhadap Sahih Bukhari adalah syarah terlengkap dan terbaik yang sampai kepada kita, yang terlengkap, yang terbaik. Sampai Imam Asy-Syaukani mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Ketika diminta oleh murid-muridnya beliau mensyarah Sahih Bukhari, dia bilang la hijrata ba'dal fathi. Setelah Fathul Bari tidak ada lagi hijrah ke syarah yang lain. Setelah Fathul Bari tidak ada lagi hijrah ke syarah yang lain. Artinya sudah cukup syarah Imam Ibnu Hajar. Nah, Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan fi riwayatin Nasafi, di riwayat An-Nasafi, salah seorang perawi Sahih Al-Bukhari, salah seorang perawi Sahih Al-Bukhari dari Hamad ibn Syakir dari Imam Al-Bukhari, beliau di naskah beliau tertulis wa qala Ma'mar, berkata Ma'mar, yaitu Abu Ubaidah Ma'mar ibnul Muthanna. Abu Ubaidah Ma'mar
Ibnu Al-Musanna dalam kitabnya Majazul Quran, dan kitabnya Majazul Quran, dan memang seperti itu tertulis dalam kitab beliau dalam Majazul Quran, bahwa dia mengatakan Ma'mar Musanna memang menakwilkan ayat itu dengan illa mulkahu. Jadi perkataan illa mulkahu itu yang sahih bukan dari Imam Al-Bukhari, tapi daripada Abu Ubaidah Ma'mar Ibnul Musanna Al-Lughawi, seorang ahli bahasa Arab. Beliau menyebutkan dalam Majazul Quran, tapi dengan lafaz illa huwa. Nah, dia menyebutkan dalam Majazul Quran bahwa kalimat illa wajhahu ditafsirkannya dengan illa huwa, kecuali dia sendiri, itu Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tafsir yang pertama tadi, bahwasanya wajah yang dimaksud adalah Allah secara mutlak, Allah secara utuh. Tapi dia menggunakan takbir wajah, karena wajah adalah diantara dalam pemahaman orang manusia, orang melihat sesuatu, mengenal sesuatu melalui wajah. Kan ya? Membezong dasman dari Pak Usman dari mana? Bapak resolutu Nah, asam urat dasman kalau ndak kan ndak lutu presora. Apa yang preso? Wajah. Jadi yang diperiksa wajah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mentakbirkan tentang dirinya dengan kata wajah, dan itu sudah dipahami. Nah, jadi yang mengatakan itu bukan Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, tapi adalah Imam siapa tadi? Abu Ubaidah Ma'mar Ibnu Al-Musanna, seorang ahli bahasa Arab. Nah, akhirnya kembali kepada pemahaman awal seperti yang ditafsirkan oleh hadis setelah ini. Itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Sedangkan yang dalam kitab tafsir, dalam naskah atau sebagian naskah Sahih Bukhari, bahwa Imam Al-Bukhari mengatakan illa mulkahu, kecuali kerajaannya, itu bukan perkataan beliau, tapi adalah perkataan Ma'mar Ibnul Musanna, seperti yang terdapat dalam riwayat An-Nasafi. Riwayat An-Nasafi yaitu Abu Amr Bakar An-Nasafi yang wafat tahun atau di akhir tahun 300-an. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang mati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan hadis, qala hadatsana Qutaibah ibn Sa'id, telah menceritakan kepada kami Qutaibah ibn Sa'id Al-Hadatsani. Qala hadatsana Hammad ibn Zaid, telah menceritakan kepada kami Hammad ibn Zaid ibn Dirham Al-Basri, seorang ulama besar juga di Basra. An Amrin, dari Amr, yaitu Amr ibn Murrah. An Jabir bin Abdullah, dari Jabir ibn Abdullah ibn Amr ibn Haram Al-Ansari Al-Khazraji, sahabat Nabi SAW, dan ayahnya juga sahabat yang syahid di perang Uhud. Qala, dia berkata, lamma nazalan hazil ayah, ketika turun ayat ini, qul huwal qadir ala yab'atsa alaikum azaban min fawqikum, katakanlah dia Allah yang maha kuasa untuk mendatangkan azab dari atas kalian. Artinya azab yang menghabisi kita, azab yang menghabiskan kita, seperti azab yang diturunkan kepada umat Nabi Nuh. Umat Nabi Nuh habis seluruh manusia waktu itu. Habis enggak? Habis. Kecuali yang masuk kapal Nabi Nuh. Jadi kita ini termasuk keturunan yang
naik kapal. Oleh sebab itu jangan sampai tidak masuk kapal. Paham tak? Jadi ikut je banjir, harus masuk kapal Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian azab ditimpakan pada umat Nabi Lut yang dibalikkan tak apa namanya, bumi yang ada pada itu, tanah mereka dibalikkan lalu ditimpakan kepada mereka. Atau yang ditimpakan kepada umat Nabi Saleh yang menghabiskan. Ini yang dimaksud dengan Allah Maha Kuasa mendatangkan azab dari atas kalian. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, a'udzu biwajhik, aku mohon perlindungan dengan wajahmu. Berarti Nabi juga menggunakan kalimat wajah, bukan kerajaan, karena kekuasaan Allah mendatangkan itu kerajaan juga sah. Nah, faqala au min tahti arjulikum, lalu lanjutan ayat, atau dari bawah kaki-kaki kalian. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, a'udzu biwajhik, aku mohon perlindungan dengan wajahmu, yakni dengan dirimu. Qal au yalbisakum syi'an, atau Allah menjadikan kalian, membuat kalian berkelompok-kelompok. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza aisar, ini lebih ringan dibanding azab yang menghabiskan tadi. Ini sesuai dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang hadis Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'autullah, saya berdoa kepada Allah, ayyarfa'an ummati arba'an, diangkat atau di umatku dibebaskan dari 4 perkara. Farafa'a anhum itsnaini aw itsnataini, kalau Allah membebaskan mereka dari 2. Wa aba yarfa' anhum itsnataini, Allah tidak mau membebaskan mereka dari 2 yang aku minta lagi. Da'utullah yarfa' anhum ar-rajam minas sama, aku berdoa kepada Allah jangan sampai mereka dihujani batu dari langit. Wal khasab minal ard, dan jangan sampai dihisab oleh bumi, ditenggelamkan, maksudnya secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Au yalbisahum syi'an, atau jangan sampai mereka berkelompok-kelompok yang saling memusuhi di antara mereka. Wala yuziqa ba'dhum ba'sa ba'd, dan jangan sampai masing-masing menjadi fitnah azab bagi yang lain. Farafa'anhumul khasf warajam, lalu Allah bebaskan mereka dari azab yang dirajam, dilempari batu dari atas, atau ditelan oleh bumi ke dalam perutnya, secara keseluruhan, bukan yang terjadi di sana sini, bukan. Faham maksudnya? Jadi bukan dihabisi dengan azab secara menyeluruh, maka Allah memaafkan kita dari itu. Artinya kita tidak akan habis oleh siksa seperti yang ditimpakan kepada umat sebelum kita. Cuman ketika wa aba ayyarfa anhumul ukhrayaini, tapi Allah tidak mau membebaskan kita dari 2. 1, jangan sampai berkelompok-kelompok. Doa ini tidak dikabulkan, bahwa kita sudah merupakan hikmah Allah akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya masuk surga. Semuanya masuk surga kecuali 1, yaitu masa buat jaga kecuali Wahabi. Nah, semuanya masuk neraka. Apa dia masuk neraka? Apa dia banyak masuk neraka lah? Masa iyo mayoritas salah? Mungkin kebanyakan salah?
Orang banyak salah sekenek betul. Dalam logika sebagai orang tak masuk. Tapi kenyataannya mau seperti itu. Kenyataannya kebanyakan manusia menempuh jalan salah. Apa sebab mereka masuk neraka? Dia salah. Karena tidak mengikuti jalan Nabi. Kan ketika ditanya siapa yang satu golongan itu ya Rasulullah, apa jawaban Nabi? Apa jawaban Nabi? Yang mengikuti beragamanya seperti saya dan sahabat saya. Jadi tuan-tuan, kalau nak selamat masuk golongan yang satu, bab akidah. Misalnya Allah punya wajah atau tidak? Kita cari dalam hadis-hadis dari riwayat dari sahabat-sahabat. Ternyata semua mereka mengakui Allah punya wajah. Tidak ada satupun mereka yang menakwilkan wajah itu dengan takwilan kecuali takwil yang sahih. Artinya apa? Didukung oleh dalil. Misalnya ketika Ibnu Abbas menafsirkan fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah, kemanapun kalian menghadap disitulah wajah Allah. Ibnu Abbas menafsirkan qiblatullah, kiblat menghadap Allah. Kenapa dia takwilkan di sini? Karena memang sebab turunnya ayat ini, para sahabat di malam gelap gulita sampai gigi kawan tak nampak dah. Kalau kan kalam cakap kawan lain nampak gigi ke? Nampak gigi ke bukan? Tunjuk ke nampak ke kan? Tapi saking gelapnya gigi kawan pun tak nampak dah. Tunjuk tak nampak. Awak nak tunjuk awak tak nampak dah. Saking gelapnya. Dan mereka belum solat. Akhirnya masing-masing berijtihad. Kalau jadian kami doanya kalian kami, akhirnya solat mereka dengan kiblat yang berbeda. Map Google nak ada itu bodoh. Tak ada arah kiblat itu bodoh. Sama malam tadi mati lampu lihat ada sinyal. Jadi tuan-tuan je bangga lo dengan teknologi lah. Jangan bangga, jangan takut bono dengan rudal balistik dulu lah. Esok Dajjal datang, tak bisa tuan-tuan rudal dah. Yang tukang rudalnya sahabat berkawannya Dajjal tu. Kan dia dari Asfahan, dari Iran soal lahir. Kan dari situ datang Dajjal soal. Diikuti oleh 70.000 Yahudi dari Asfahan. Asfahan di mana? Di Iran. Pakai rudal Dajjal. Dajjal pakai rudal soal. Enggak. Siapa yang akan bunuh Dajjal nanti? Nabi Isa alaihissalam. Dia canda nyambut Pak Isa dia tuan-tuan mah. Sabuilah alaihi assalam. Nabi Isa alaihissalam pakai apa bunuh dah? Pakai nuklir. Pakai remote. Pakai bom apa? Bom kontrol. Enggak. Pakai apa? Pakai khanjar. Yaitu keris orang Yaman. Pernah nengok keris orang Yamannya? Kayu orang Yaman pernah nengoknya? Bakaluk di ujung. Bakaluk di ujung. Taklah cina celurit kan memang cina ekor kan? Kalau itu enggak. Lui sudah itu apa bakaluk. Di depan diam. Itu tanda orang berani. Kalau belakang tu ada pengicur. Palu awak tapi kalau kau ikam buat dia. Jadi kalau orang berani kerisnya letak di mana? Di depan. Kalau awak mana kau awak? Dalam kapuk. Bersimpan. Dia pengacu itu. Jadi kalau muslimin dan muslimat dia. Orang kita pak keris depan ya? Depan tak? Tak apa nak kekai je. Nah. Jadi kalau muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, Nabi Isa alaihissalam nanti akan turun membunuh Dajjal. Sampai kau kian cerita tadi? Apa sampai kau kian? Lah tabui dah habis balik oleh.
Jadi Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan bahwa umat ini akan berpecah jadi 73, 72 potensi masuk neraka. Potensi masuk neraka bukan kita yang masukkan, enggak. Dan sahabat juga enggak nanya yang 72 panjang daftar J. Tuan-tuan juga enggak perlu tahu juga yang 72 tu. Tapi yang penting kita ketahui adalah golongan yang selamat. Apa kata Nabi yang selamat? Yang tidak menimbulkan golongan. Apa yang tidak menimbulkan golongan? Lalu pula lihat cakup sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya imamnya ahli sunnah adalah sahibus sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau lah bau imam tu dia berkelompok-kelompok tu. Dia lain ahli sunnah sikot, lain ahli sunnah di Arab Saudi. Akhirnya saling memusuhin. Kan ya? Itu ndak ahli sunnah Wahabi dunia. Itu Wahabi nang ahli sunnah ada Sufi dunia. Kan ya? Nama tu mana? Hah? Ya. Yang betul dan ikut Rasulullah dan para sahabat. Ini kalau buat contoh bang, tuan-tuan kadang salah. Kan ya? Nak tentu sunnah tentang salat misalnya. Kenapa mereka salat? Ada orang mengaku ahlus sunnah. Kan sahaja dia. Ciri khas ahlus sunnah kalau selesai salat zikir kare. Zikir bersama tak pada kau. Lain ni usah jika orang mau notis sabu kawan dia. Gimana dia? Kan ya? Ketika YCC itu petang kecolongan dia kan. Dia saja itu sabu dia. Masang ciri khas ahlus sunnah kalau salat, selesai salat zikir bersama, doa bersama. Masa itu ciri khas Ahlussunnah? Wak tengok, wak balik kitab-kitab hadis. Kan sunnah Nabi maksudnya. Kan ya? Kan tak sunnah uang puluh payung dah. Sunnah Nabi. Wak tengok Nabi pok kali solat. Apa dia tonton tu tak pernah Nabi solat weh. Lebih 20,000 kali Nabi solat sejak turun perintah solat. Sah? Dia tak percaya wetong. Perintah solat turun bila? 3 tahun sebelum hijrah. Sah? Berarti 3 di Mekah tambah Madinah berapa lama Nabi? 10 tahun. Berarti 3 boleh. Berapa hari setahun? 3 kali 360. 65 doi. Ikon puasa bulan Maret gua. Ayo bulan Maret. Kalau ayo bulan Syawal. Kan ya? Ya, non ayo bulan Mei, hati-hati roh 365. Tapi kalau ayo bulan Zulhijjah, 10 Zulhijjah berarti 360. 60. Nah. Berarti sampai ibu nanti 80. Berapa kali solat saya? Mak lalu lupa juga. Kali 5. Ada lupa lah. Enggak. Berarti 23,000 kali Nabi salat. Pernah Nabi berjamaah? Mak aku juga. Nabi le pernah salat jamaah. Tapi dia aku juga. Jangan tak pernah je tu. Pasti banyak orang tak jemaah pada berjemaah. Nabi salat seorang aja nya. Urusan pribadi tu nya. Nabi sering salat jemaah tu tak? Berkali? Tahu. Kecuali ada uzur, sah? Yang ada uzur pun boleh tetap juga berjemaah. Berarti 23,400 kali salat Nabi SAW berjamaah. Ilai pona nawa. Inya memimpin zikir dan doa. Lepona? Enggak. Wak tengoklah sahabat Abu Bakar pernah jadi khalifah.
Lainnya berapa tahun? Berapa tahun Umar Abu Bakar? 3 tahun kan? Taib. Kali ketika Nabi SAW wafat kan dia jadi imam lah. Ilah. Pok kalinya wasudah tuan-tuan memimpin zikir dan doa bersama. Tak juga ada kan? Kan ada orang? Taib. Pindah ke Umar. Umar radhiyallahu anhu berapa lama memerintah? Lalu pula lihat 3 tahun kan? Iya. Salah. Utsman yang 3 boleh. Nah, Umar sekitar 7 tahun kalau tidak salah. 7 tahun. Lama 7 tahun loh. Baik, kalinya memimpin doa bersama. Tak juga doa. Utsman, tak juga. Ali, tak juga. Sampai akhir sahabat wafat tahun 1 3 boleh. Siapa yang terakhir wafat? Sahabat Nabi Wasilah Ibn Al-Asqa Al-Laythi di Makkah. Sahih? Tak ambil kameranya. Pokoknya akhir sahabat wafat 113 Hijriah. Siapa nombor sudah tuan-tuan jadi mimpin zikir dan doa. Taib, tu di mana datang ciri khas Ahlus Sunnah mesti zikir dan doa bersama. Di mana dapat? Sunnah siapa? Nah, ini mulai potensi memecah belah umat. Sebab kalau wasu nanti mana saja itu, oh tak zikir karir berarti tak Ahlus Sunnah. Tu cecele apa nempas galau nak tu. Apa janggu-janggu go cingkang-cingkang biasa Wahabi. Tu buat fitnah-fitnah. Wahabi tu kalau berkuasa dikait tali awak denya. Muazzinnya bu innallaha malaikatu yusalluna 'alan nabi, langsung kena penggal lehernya. Tua tanyong di mana kejadian itu? Itu nak benarnya tanggal berapa? Tak jona hawura, siapa pelaku? Tak jua boswa, siapa korban? Tak jua adora. Tu sejarah apa nomor? Sejarah duto. Sejarah duto. Masa kasus sebesar itu bisa memfitnah orang satu bangsa, satu negara? Kan yang kono kan Arab Saudi itu kan? Pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Apa sabun azan kalau baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi kono bunuh. Siapa orang kono bunuh tu? Di mana sampai TKP? Siapa pelaku? Apa motif? Jangan tak kena cemburu ke. Inyo nak azan di kontin dek kawan. Atau misalnya dek cinan ke anak dak temu lamaran. Harus dibahas. Kalau tidak ada tanggal, tidak ada siapa pelaku, di mana terjadi musajik mana, perkara-perkara besar, bukan masalah kejadian yang tidak dijadikan fitnah yang viral. Sampai syekh-syekh besar seluruh dunia, sampai ustaz-ustaz viral di manapun berada, menukil perkataan itu, tapi sepakat semuanya berdusta. Karena yang menukil dusta adalah pendusta juga. Buktikan, kalau tidak namanya ngipul, kata orang Jawa. Ngipul tentu, ngipul, mencora wasawa, mencora wasawa. Jadi hal itu kaum muslimin, kadang-kadang orang bikin keanehan, pernyataan-pernyataan yang menjabullah, memicu permusuhan. Makanya kalau kita tidak mendefinisikan Ahlus Sunnah itu adalah berakidahnya, beribadahnya, berumarahnya, berakhlak dan beradabnya sesuai sunnah. Sunnah siapa? Sunnah Nabi SAW. Itulah Ahlus Sunnah. Makanya kalau ini yang diyakini dan dilakukan dan dituruti oleh setiap muslim dan muslimah dimanapun berada, maka perpecahan itu akan mengerucut menjadi sedikit. Tapi kalau yang model-model tadi itu semakin memperluas jurang pemisah. Mereka buat suang salat bezo je nya, kau tak ada sunnah katanya. Apa sebab? Nya Maliki. Kalau nak jadi ahli sunnah dengan mazhab Maliki, ten ke Afrika sampai jadi Indonesia. Tengoklah dan salat kau Hambali condongnya. Kau nak Hambali pindah ke
Saudi. Ini Allah pindah ke Yaman jadi. Allah musta'an. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati. Makanya yang benar itu adalah yang mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, di sini di hadis ini dijelaskan bahwa Nabi 3 kali mengucapkan a'udzu biwajhik. Aku minta perlindungan kepada wajahmu. Nah, kalau diarti dengan kerajaan, dan kerajaan Allah itu adalah makhluknya, maka oleh sebab itu tidak boleh berlindung dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka yang benar wajah di sini adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, kalau masalah ini kan banyak ada hadis-hadis lain yang walaupun tidak diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di sini, di antaranya adalah doa Nabi alaihi salatu wassalam yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rzuqni lazzatan nazari ila wajhikal karim. Allahumma inni as'aluka lazzatan nazari ila wajhikal karim. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya untuk mendapatkan nikmat melihat wajahmu yang mulia. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan sahih. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, juga dalam hadis riwayat Imam Ahmad rahimahullah bahwasanya ahlul jannah nanti yang akan ditawarkan Allah SWT nikmat. Setelah mereka menikmati nikmat surga, mau tak kalian saya berikan nikmat yang lebih nikmat dari surga? Mereka bertanya, bukankah engkau sudah masukkan kami surga, sudah kami jadikan wajah kami berseri, engkau jadikan wajah kami berseri-seri? Kata Allah SWT, saya akan berikan kalian nikmat yang lebih dari nikmat surga. Lalu Allah memperlihatkan wajahnya kepada ahli surga. Maka mereka tak pernah merasa nikmat seperti nikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan nikmat itu. Dan yang tak percaya, ya semoga sebelum mati jadi percaya sehingga tak terhalang dapat nikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa kaum muslimin? Orang yang menafikan itu sebagian ulama ada yang mengatakan mereka tidak masuk surga. Berarti tidak masuk surga kan kafir. Kasihan kita. Apa sebab? Karena mereka tak percaya melihat wajah Allah. Kalau tidak melihat wajah Allah berarti bukan orang beriman. Ya, kalau bukan beriman, maka mereka dikhawatirkan tidak masuk surga gara-gara itu. Apa sebab? Menentang Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kita doakan mudah-mudahan mereka kembali kepada yang diriwayatkan, bukan kepada yang mereka pikirkan. Semua orang menafikan itu karena pikirannya yang ragu. Kalau Allah punya wajah berarti conekot ya, bayi duang, babi biu, balis, Abakia condapo opal ke wajah, boleh ke petak dan sebagainya. Itu bukan urusan kita kawan. Sebagaimana antum beriman Allah Maha Kuasa dan ada manusia yang berkuasa, tapi kuasa Allah berbeda dengan kuasa manusia. Kan selesai. Laisa kamitslihi syai'un, selesai. Nya nala ado dan muda apa dia mencina payah-payah tu. Kan ya? Dulu mudah sekali akidah, tapi ketika masuk aliran-aliran kalamiyah, akidah itu akhirnya menjadi sesuatu yang sulit. Kemudian Nabi SAW juga dalam doa-doanya mengatakan, A'udzu biwajhillahil karim. Aku memohon perlindungan dengan wajah Allah yang maha mulia. Wa bi kalimatillahi tammat, dan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Sebagaimana kalimat Allah bukan makhluknya, demikian pula wajah Allah bukan makhluknya. Karena tidak mungkin kita minta perlindungan kepada makhluk, karena itu termasuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jelas di sini Imam Al-Bukhari ingin menyampaikan atau meriwayatkan dalam bab ini bahwa sesungguhnya di antara yang harus diyakini bahwa sesungguhnya Allah memiliki wajah, tetapi tidak sama dengan wajah siapapun dari makhluknya. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Saya kira tidak ada yang perlu ditanyakan kan? Jole sononya? Ada tidak jole? Tidak jole itu dek pakai kaji lain tadi.
Kalau Al-Quran dan Sunnah semuanya jelas. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang meragukan Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihissalatu wassalam karena pikiran-pikiran yang menghantui orang-orang yang mengikutinya. Nasallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiqul hidayah. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.